Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil yang terkenal dengan keangkerannya, ada cerita tentang seorang pria bernama Joko yang dahulu menjadi tumbal pesugihan keluarga. Konon, keluarga Joko memiliki kekayaan yang tiba-tiba melimpah, dan sejak itu, orang-orang desa mulai berbisik bahwa kekayaan itu diperoleh dari perjanjian hitam. Joko pun dipilih sebagai tumbal dan dikuburkan di sebuah makam khusus di belakang rumah. Bertahun-tahun berlalu, desa itu masih diselimuti ketenangan. Namun, suatu malam, seorang warga melihat sosok pria berjalan terseok-seok di jalan desa. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh tanah, seakan-akan baru saja bangkit dari kubur. Warga tersebut terpaku dan langsung mengenali sosok itu sebagai Joko, yang harusnya sudah lama mati sebagai tumbal. Sejak kemunculannya, teror mulai terjadi. Setiap malam, orang-orang di desa mendengar suara langkah berat yang menyeret-nyeret. Kadang terdengar suara lirih yang memanggil nama-nama anggota keluarga Joko satu persatu, seakan ingin membawa mereka ikut ke alamnya. Sosok Joko yang berlumur tanah sering terlihat berdiri di depan rumah keluarga, menatap tajam seolah-olah menuntut sesuatu. Keluarga Joko mulai dihantui rasa takut yang tak terkira. Mereka tahu, perjanjian itu telah dilanggar, dan Joko kembali untuk menuntut balas. Keadaan semakin mencekam ketika salah satu anggota keluarga Joko ditemukan tewas dengan wajah ketakutan, dan tubuhnya penuh bekas cakaran yang tak jelas asalnya. Akhirnya, keluarga itu memutuskan untuk mencari bantuan seorang dukun. Sang dukun mengatakan, roh Joko merasa dikhianati. Dia tak bisa tenang di alam sana karena dijadikan tumbal. Hanya satu cara untuk menenangkan rohnya. Kalian harus melakukan ritual khusus di makam Joko, dan meminta maaf atas perbuatan kalian. Pada malam purnama, keluarga Joko berkumpul di makamnya dengan segala persiapan ritual. Mereka membakar dupa dan membaca mantra sesuai arahan dukun. Namun, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, dan sosok Joko muncul di belakang mereka. Wajahnya penuh kemarahan dan kesakitan. Dia merintih, "Kalian telah mengorbankanku demi kekayaan. Sekarang aku datang untuk mengambil kembali yang seharusnya menjadi hakku." Ketika ritual selesai, suara itu hilang, dan sosok Joko lenyap. Namun, setiap tahun, pada malam purnama, keluarga Joko tetap melakukan ritual di makam tersebut, takut jika roh Joko kembali lagi dan membawa teror yang lebih mengerikan. Seiring berjalannya waktu, keluarga Joko merasa keadaan sudah mulai tenang, dan teror dari Joko tak pernah muncul lagi. Mereka pun mulai merasa lega, hingga perlahan-lahan menganggap ritual itu hanya sebagai formalitas. Namun, ketika purnama tiba beberapa tahun kemudian, salah satu keturunan keluarga, seorang pemuda bernama Arman, mulai merasakan gangguan aneh. Setiap malam, ia merasa ada suara langkah yang berat di sekitar kamarnya, dan suara lirih seperti bisikan menggumamkan namanya. Arman yang tadinya tak percaya cerita horor keluarganya, kini mulai ketakutan. Semakin malam, semakin nyata teror itu, hingga suatu malam ia melihat sosok lelaki berdiri di ujung kamarnya. Lelaki itu adalah Joko, dengan wajah pucat dan tubuh yang penuh dengan bekas luka. Arman terpaku, tubuhnya bergetar, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Joko menatap Arman tajam dan berkata dengan suara pelan, "Kau adalah keturunan keluarga yang telah mengkhianatiku. Aku datang untuk menagih janji." Arman hanya bisa tergugu, tak sanggup berkata apa-apa. Saat itu, sosok Joko semakin mendekat. Langkahnya menyeret-nyeret, meninggalkan jejak tanah basah di lantai kamar. "Kau atau keluargamu harus membayar hutang ini," kata Joko sambil mendekatkan wajahnya yang dingin ke wajah Arman. Sejak kejadian malam itu, Arman berubah menjadi sosok yang pendiam dan sering terlihat ketakutan. Keluarganya yang merasa cemas, akhirnya mengundang dukun yang sama, yang pernah membantu mereka sebelumnya. Namun, ketika sang dukun datang, ia menggelengkan kepala. "Ritual kalian dulu memang cukup, tapi jiwa Joko belum sepenuhnya tenang. Ada amarah yang belum tuntas." Sang dukun menyarankan keluarga Arman untuk melakukan ritual pembersihan yang lebih kuat di makam Joko, dengan memberikan persembahan besar. Namun, ada satu syarat tambahan. Seorang keturunan harus berani memohon ampun di depan makam Joko secara langsung, dan menerima apapun hukuman yang dia berikan, ujar dukun itu serius. Arman, meski ketakutan, tak punya pilihan lain. Bersama keluarganya, ia menuju makam Joko pada malam purnama. Dengan tangan gemetar, ia berdiri di depan nisan dan berkata, "Joko, aku mohon ampun atas dosa keluargaku yang telah mempermainkan hidupmu. Jika kau ingin mengambilku, ambillah, asal keluargaku dapat hidup damai." Seketika itu, angin dingin menerpa, dan dari tanah makam, muncul tangan kurus pucat yang meraih kaki Arman. Dia menjerit, sementara keluarganya hanya bisa menatap dengan ketakutan. Tanah mulai retak, seolah hendak menelan Arman ke dalam kubur. Saat itu, sang dukun mulai membaca mantra-mantra untuk menahan arwah Joko.
Namun, usaha itu sia-sia, tanah semakin menganga, dan Arman terseret ke dalam lubang makam, meninggalkan jeritan panjang yang menggema di malam sunyi. Begitu Arman lenyap, lubang makam tertutup lagi seperti semula, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Keluarga Joko terpaku, terdiam. Sang dukun berkata dengan suara berat, dia telah menuntaskan dendamnya. Mulai sekarang, jangan pernah lupakan kisah ini. Jika kalian mengabaikannya lagi, mungkin arwah Joko akan kembali, kali ini untuk menuntut lebih banyak. Sejak malam itu, tak ada lagi anggota keluarga Joko yang berani melewati makam itu pada malam hari. Dan di desa, kisah mengerikan ini diceritakan turun-temurun sebagai peringatan bagi mereka yang mencoba mempermainkan kehidupan demi harta. Bertahun-tahun berlalu sejak Arman menghilang di makam Joko, dan keluarga Joko hidup dalam ketakutan. Setiap kali purnama tiba, keluarga itu selalu menyalakan dupa dan memanjatkan doa di depan makam Joko untuk mencegah arwahnya muncul kembali. Namun, generasi baru keluarga mulai meremehkan cerita lama itu. Mereka menganggapnya hanya sebagai mitos yang dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti anak-anak. Sampai pada suatu malam purnama, seorang pemuda bernama Bima, cucu dari sepupu Arman, memutuskan untuk menguji nyali di makam tersebut bersama teman-temannya. "Ah, ini cuma cerita lama. Masa kita harus terus ketakutan gara-gara kuburan?" kata Bima dengan santai. Bima dan teman-temannya membawa lilin, berencana untuk berkemah di dekat makam Joko sebagai bagian dari tantangan. Mereka tertawa dan bercanda, seakan-akan tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi, semakin larut malam, suasana mulai berubah. Angin dingin tiba-tiba berembus kencang, membuat lilin-lilin mereka padam. Kegelapan yang pekat menyelimuti mereka, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari sekitar makam. Tiba-tiba, salah satu teman Bima, Rian, melihat sosok bayangan hitam berdiri di balik pohon besar yang berada tepat di sebelah makam. Wajah bayangan itu tak terlihat jelas, tapi matanya memancarkan sinar merah yang menyala-nyala dalam kegelapan. Dengan suara serak, bayangan itu bergumam, "Kalian datang tanpa izin, aku akan menagih nyali kalian." Seketika itu, Bima dan teman-temannya merasakan tubuh mereka seperti dihimpit sesuatu yang sangat berat. Nafas mereka sesak, dan rasa takut luar biasa merayapi hati mereka. Mereka ingin berlari, namun tubuh mereka seperti dipaku di tempat. Sosok Joko kemudian muncul dari balik bayangan. Tubuhnya kurus kering dengan kulit yang pucat, dipenuhi tanah dan daun kering. "Kalian adalah keturunan keluarga yang mengkhianatiku. Sekarang, kalian semua harus membayar dengan darah." Rian berteriak ketakutan, berusaha melarikan diri, tapi langkah kakinya justru membawa dirinya semakin dekat ke makam. Tanpa ia sadari, tanah di bawah kakinya mulai bergetar dan terbuka, membentuk lubang menganga yang siap menelannya. Melihat itu, Bima panik dan langsung bersujud, menangis memohon ampun, "Ampuni kami tidak tahu apa-apa tentang perjanjian ini, tolong lepaskan kami." Sosok Joko menatap mereka semua dengan pandangan penuh dendam, tapi setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, "Aku tak akan membawa kalian kali ini. Tapi ingatlah, jika keluarga kalian berani mengabaikan peringatan ini lagi, aku akan kembali, dan kali ini, aku tak akan datang sendirian." Dengan suara gemuruh, tanah makam tertutup rapat kembali. Sosok Joko perlahan-lahan menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Bima dan teman-temannya yang terkapar ketakutan. Setelah malam itu, Bima dan teman-temannya tak pernah berani mendekati makam Joko lagi. Mereka menyebarkan kisah horor yang mereka alami, membuat seluruh desa semakin percaya bahwa arwah Joko akan selalu menuntut balas kepada siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Dan hingga kini, di setiap malam purnama, keluarga Joko selalu mengadakan upacara kecil di makam itu. Tak ada yang berani mengabaikan pesan Joko lagi. Mereka tahu, arwah Joko masih ada di sana, menunggu di balik kegelapan, siap menagih balas jika peringatan itu dilanggar sekali lagi.